Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait CASN ya, baik CPNS maupun P3K di tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang lagi menonton video ini, admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak videonya dari awal hingga akhir ya. Dari awal hingga akhir. Kenapa? Admin seringkali menyampaikan informasi di video di channel ini itu ada dua informasi teman-teman ya. Biasanya ada dua sumber, jadi silahkan disimak dengan baik agar tidak gagal paham. Oke, jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama teman-teman ya. Nah, seperti contoh di video ini admin akan bagikan informasi ada dua. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan ini dari Mempan. Seleksi sekolah kedinasan dimulai. Nah, ini ya, seleksi sekolah kedinasan dimulai. Menteri Pan-RB, negara jamin rasa keadilan. Tidak ada titipan, semua bisa ikut tes. Alhamdulillah ya, tidak ada titipan. Nah, oke. Seleksi sekolah kedinasan telah dimulai pada hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Arswar Anas, menegaskan bahwa seleksi sekolah kedinasan kali ini mungkin ya berjalan dengan aman dan mencegah berbagai pihak praktik kecurangan. Nah, ini ya, berbagai praktik kecurangan, salah satunya dilakukan dengan double face recognition. Pelaksanaan SKD bagi sekolah kedinasan ini menggunakan sistem double face recognition. Pertama, ketika peserta daftar ulang yang ditangani oleh sekolah kedinasan terkait. Terus, fase recognition kedua dilakukan ketika peserta akan mengerjakan soal. Jadi ketika mendaftar dan ketika akan mengerjakan soal, itu dicek betul-betul teman-teman wajahnya. Double check ini untuk memastikan peserta terkait adalah benar sesuai dengan identitas dan tak ada joki yang bisa masuk. Nah, ini. Jadi hati-hati yang ada niat-niat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan ini menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pemerintah menjamin keadilan bagi seluruh peserta yang mengikuti seleksi ini. Sehingga semua orang punya kesempatan dan hak yang sama. Mau anak pejabat, masyarakat biasa, semua punya kesempatan yang sama karena seleksinya pakai CAT, terus berbasis online. Langsung ketahuan hasilnya atau on time. Menteri Anas juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini tidak ada satupun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri. Jadi teman-teman ya betul-betul harus belajar. Ini sama dengan dalam seleksi CPNS untuk umum ya maupun P3K. Seperti itu, jangan mengandalkan yang lain. Sistem CAT yang digunakan telah menjamin tidak akan ada celah bagi praktik kecurangan. Amin teman-teman ya. Semoga semua mekanisme dan sistem seleksi sudah terintegrasi dan terkomputerisasi, transparan dan akuntabel. Nah, ini ada foto dokumentasi untuk pengambilan kartu tes sepertinya teman-teman ya. Untuk cek ya. Jangan percaya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan terlebih yang meminta sejumlah uang. Karena dipastikan tidak akan ada praktik calo dalam seleksi ini. Anas menyampaikan kepada seluruh peserta calon mahasiswa, peraja, taruna sekolah kedinasan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti seleksi ini. Seleksi sekolah kedinasan ini merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan SDM hebat yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Menteri Anas juga berharap agar peserta yang lolos nanti merupakan SDM terbaik untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Peserta yang lolos diharapkan mempunyai cita-cita yang hebat serta multitasking dan multitalenta untuk menghadapi tantangan bangsa yang hebat ke depannya dalam menjalankan pemerintahan yang digital. Teman-teman peserta harus optimis, percaya diri bahwa bisa memberikan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mohon doa restu dari orang tuanya. Selamat berkompetisi untuk seluruh calon mahasiswa, peraja, taruna sekolah kedinasan tahun anggaran 2024 yang akan mengikuti SKD. Nah, dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto menyampaikan jumlah peserta sekolah kedinasan mencapai 113.177 peserta. Jumlah ini didapat setelah dilakukan seleksi administrasi dan pendaftaran pada Mei dan Juni lalu. Nah, itu teman-teman ya.
Haryomo juga mengingatkan peserta agar selalu semangat, optimis, totalitas dalam mengikuti rangkaian seleksi sekolah kedinasan. Berikan usaha terbaik. Perjuangan masih cukup panjang. Seleksi sekolah kedinasan dimulai dengan seleksi SKD ya. Periode SKD dilaksanakan 18 Juli hingga 6 Agustus. Nah, ini terakhir 6 Agustus. Nah, ingat baik-baik, terakhir 6 Agustus di berbagai titik lokasi ujian yang terdiri dari kantor BKN pusat. Terus ada 14 kanrek atau kantor regional BKN, ada 21 UPT BKN serta 4 lokasi mandiri instansi. Pemerintah pada tahun ini membuka jalur penerimaan CPNS pada 8 instansi. Nah, ini pastinya teman-teman sudah seringkali mendapatkan informasinya terkait 8 instansi tersebut serta berapa jumlah formasinya ya. Di sini yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG, ada 120 formasi. Usai SKD, peserta yang lolos mengikuti tahapan seleksi lanjutan dengan CAT BKN serta seleksi lanjutan non CAT BKN. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan sekolah kedinasan direncanakan akhir September. Wow, nah di sini penentuan akhir September. Oke teman-teman ya. Jadi ini untuk sekolah kedinasan dan kita lanjut. Informasi yang cukup viral saat ini, di mana honorer kena PHK teman-teman ya, menjelang pendaftaran P3K 2024 masih berpeluang jadi ASN. Jadi katanya meskipun kena PHK menjelang pendaftaran P3K, namun masih ada peluang untuk jadi aparatur sipil negara. Ini informasinya 18 Juli juga teman-teman ya. Keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap ratusan guru honorer mendapat sorotan banyak pihak. PHK dilakukan di saat para honorer menunggu jadwal pendaftaran P3K. Merespon polemik masalah tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI yaitu Budi Awaludin mengatakan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat penataan masih punya kesempatan mengikuti seleksi P3K tahun ini. Ya, oke teman-teman ya. Jadi bagaimana nasib mereka? Ya nanti ada seleksi P3K tahun ini. Dan kemarin dari Kemendikbud menyatakan bahwa kebutuhan kita kan hampir 1.900-an untuk P3K, untuk guru. Mereka bisa mendaftar ke sana. Nah ini ya. Budi juga meluruskan bahwa data pokok pendidikan guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka. Artinya, sekalipun teman-teman itu dinonaktifkan atau di PHK begitu, tapi dapodiknya tetap ya, tidak dinonaktifkan. Dengan demikian kata Budi, apabila para guru honorer tersebut masuk ke sekolah swasta, maka dapodiknya akan tetap aktif. Budi menyebutkan saat ini jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang tercatat ada 4.000 orang. Setiap satu sekolah memang hanya memiliki 1 hingga 2 guru honorer. Namun, karena banyak sekolah yang menerima guru honorer, hal itulah yang menyebabkan jumlahnya menjadi banyak. Nah, ini padahal sudah disampaikan dari tahun sebelumnya. Budi mengatakan rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah dengan alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika tiba-tiba kepala sekolah asal mengambil saja untuk mengisi ini teman-teman ya, dan tidak melalui rekomendasi dari tingkat dinas, maka ya kejadiannya seperti yang terjadi sekarang teman-teman ya, kena PHK. Karena itu kepala sekolah yang merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi. Sebelumnya Budi Awaludin mengatakan bahwa pihaknya memutus atau cleansing kontrak guru honorer pada 11 Juli 2024. Pemutusan kontrak dilakukan berdasarkan temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan terkait jumlah guru honorer yang tak sesuai dengan Permendikbudristek. Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI. Terhitung 11 Juli, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 di pasal 40 ayat keempat bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus non-ASN. Selain itu tercatat pada Dapodik terus memiliki NUPTK
dan belum mendapat tunjangan Provinsi Gulu, alias mereka belum sertifikasi. Itu boleh diberikan honor. Nah, jadi ini cukup heboh beritanya teman-teman ya, dan ini sudah diklarifikasi. Semoga teman-teman yang di PHK bisa menerima ini, tapi yang perlu diingat bahwa dapodik mereka atau data dapodik mereka itu tetap aktif sekalipun mereka di PHK. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.